Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam mata kuliah Rekayasa Pondasi 1. Nah, kali ini kita masih membahas tentang dinding penahan tanah. Nah, di pertemuan sebelumnya, sebelum meet, seperti sudah adik-adik pelajari, hanya revisi sebentar, adik-adik sudah mempelajari tentang kapasitas dukung, bagaimana menghitung kapasitas dukung dengan berbagai teori. Nah, adik-adik sudah bisa menghitung, menganalisis, dan merancang fondasi dangkal, fondasi footplat atau fondasi setempat, fondasi memanjang atau continuous footing, dan seterusnya. Nah, di pertemuan berikutnya ini kita akan membahas tentang dinding penahan tanah setelah UTS. Nah, di dua pertemuan sebelum ini, di pertemuan 9 dan 10, adik-adik sudah mempelajari tentang teori tekanan tanah lateral. Nah, sebelumnya teori tekanan tanah lateral sudah adik-adik pelajari di mata kuliah sebelumnya, yaitu mekanika tanah 2. Nah, harusnya adik-adik sudah mempelajari. Kalau misalnya adik-adik belum paham tentang teori tekanan tanah lateral, mungkin adik-adik bisa kembali lagi baca-baca buku mekanika tanah 2. Nah, atau bisa juga baca buku rekayasa pondasi. Biasanya di buku-buku rekayasa pondasi itu ada pengenalan atau review tentang tekanan tanah lateral. Nah, adik-adik sudah mempelajari tentang teori Rankine, teori kolom. Nah, sekarang kita akan menggunakan teori Rankine dan teori kolom tersebut di perancangan dinding penahan tanah. Nah, di stabilitas, untuk menghitung stabilitas dinding penahan tanah. Kita akan mempelajari ini, dinding penahan tanah. Kita akan mengaplikasikan teori yang sudah kita pelajari baik di mekanika tanah maupun di breakpoint ini. Nah, tetapi adik-adik juga masih perlu menghitung kapasitas dukung. Nah, jadi sebelum UTS juga nggak boleh dilupakan, itu ya. Kita akan menghitung stabilitas dinding penahan tanah. Nah, di dua pertemuan berikutnya ini, apa yang adik-adik pelajari di pertemuan 11 dan ke-12? Nah, nanti adik-adik akan mempelajari bagaimana menghitung stabilitas lereng. Nanti ada beberapa tinjauan stabilitas dinding penahan tanah. Saya ralat bagaimana menghitung stabilitas dinding penahan tanah. Nah, nanti yang adik pelajari adalah stabilitas apa saja yang kita tinjau. Nah, itu ya. Nanti ada beberapa jenis stabilitas. Yang ditinjau. Nah. Oke, kita langsung saja. Nah, ini ada beberapa stabilitas yang harus adik-adik tinjau. Di sini ada guling, geser, kapasitas dukung, dan overall. Maksudnya apa ini? Maksudnya stabilitas guling, maksudnya stabilitas geser, maksudnya stabilitas kapasitas dukung, dan maksudnya overall stability. Nah, nanti overall stability ini ada yang nyebutnya dengan deep seated. Stability ini sama saja. Deep seated stability sama overall stability sama saja. Ya. Nah, pertama stabilitas guling. Jika adik-adik belajar atau mungkin nggak usah belajar ya. Nah, secara naluri saja. Kita ke papan tulis. Nah,
Misalnya adik-adik punya benda. Nah, punya benda. Misalnya ini punya kotak. Ini punya kotak. Adik-adik misalnya meletakkan botol aqua atau mungkin meletakkan kotak pensil. Nah, ini ya. Ini apa namanya? Dasar. Ini kotak, ini benda yang adik-adik tinjau. Terus adik-adik dorong ini. Ini adik-adik dorong. Adik-adik dorong. Dengan gaya tertentu. Dengan gaya tertentu. Apa yang akan terjadi jika adik-adik dorong dengan gaya tertentu dan ini punya berat? Ini punya berat, misalnya W. Ini misalnya W, punya berat, misalnya W. Apa yang akan terjadi? Yang pertama yang terjadi adalah jika gayanya ini cukup besar. Nah, nanti definisi cukup besar nanti kita jelaskan berikutnya. Jika gayanya ini cukup besar, gaya dorongnya, apa yang akan terjadi? Nanti definisi cukup besar kita jelaskan berikutnya. Yang pertama tentu saja ini akan bergeser. Bendanya ini akan bergeser. Ini ya benda. Bendanya ini akan bergeser. Yang terjadi pertama akan bergeser. Terus yang kedua apa? Selain dia bergeser, yang kedua punya kemungkinan bendanya terguling. Nah, nanti coba-coba adik-adik di rumah praktekkan meletakkan botol minuman. Nah, tapi jangan diminum. Ini puasa ya, jangan diminum. Nah, nanti setelah buka nggak apa-apa diminum. Nah, ini adik-adik dorong. Nah, bisa jadi dia nanti akan terguling. Nah, terguling. Bisa jadi nanti dia akan terguling. Mungkin seperti ini. Akan terguling mungkin seperti ini. Nah, ini. So, mungkin nggak terlalu kelihatan. Saya kasih warna yang kontras. Nah, mungkin nanti akan terguling seperti ini. Nah, ini kondisi kedua. Dia terguling. Kedua terguling. Ya, ini saya kasih patah-patah. Dia akan terguling. Ini yang pertama saya gambar juga, dia akan tergeser. Saya gambar yang pertama. Saya gambar, dia akan tergeser. Mungkin agak ruwet ya, tapi nggak masalah. Atau dia akan tergeser. Yang kondisi pertama. Nah, dia akan tergeser. Ini saya gambar pakai warna, saya tulis pakai warna ungu biar sama. Ini geser. Nah, terus yang ketiga gimana? Yang ketiga bisa saja dia tidak bergeser. Bisa saja ini malah ambrol. Malah ambrol. Nah, ini malah ambrol seperti ini. Tanahnya malah ambrol. Nah.
Nah, ini kondisi yang ketiga. Nah, seperti ini. Ada 3 kondisi yang umumnya kita cek, tapi nanti ada namanya overall. Nah, itu nanti kita bicarakan berikutnya. Ini tanahnya ini nggak kuat ambrol. Ini yang ketiga. Kapasitas dukung. Nah, ini ada 3 kondisi. Dia geser, terus dia berguling, terus dia ambrol. Atau mungkin yang overall ini saya gambarkan. Yang overall saya gambarkan. Misalnya, kalau yang overall ini mungkin agak apa namanya? Nah, tanah, ini benda. Terus ini lereng. Nah, ini lereng. Nah, mungkin ini agak membingungkan. Tapi kalau adik-adik sudah belajar apa namanya stabilitas lereng, nggak membingungkan. Nah, lereng ini di stabilitas lereng kita mempelajari lereng ini berkontribusi terhadap gaya ini. Nah, stabilitas keempat tadi apa? Stabilitas keempat. Nah, ini berkontribusi terhadap gaya. Stabilitas keempat, dia tidak bergeser, tidak mengguling, tidak ambrol ke sini, tetapi dia ada slope failure. Itu overall stability. Ada yang nyebut overall, ada yang stabilitas keempat, ada yang nyebut overall, atau ada yang nyebut deep seat. Ini ya, ini longsor. Dia tidak bergeser, tidak ambrol ke bawah, dia tidak berputar atau guling, tapi dia lerengnya yang ambrol. Nah, itu ya. Nah, ini overall stability. Nah, insya Allah mudah dipahami. Nah, ini tadi yang pertama ini guling, kedua geser, ketiga kapasitas dukung, nah yang keempat overall atau deep seat. Nah, terus biasanya overall stability itu dianalisis menggunakan software. Kenapa? Ini karena nanti hitungannya banyak. Nah, kalau guling, geser, kapasitas dukung ini masih bisa dihitung dengan tangan. Ini masih bisa. Kalau ini mungkin agak susah, bukan susah sih sebenarnya. Agak banyak banget hitungnya nanti. Kalau pakai Excel nanti bisa bersheet-sheet. Kalau pakai nulis tangan pakai kertas nanti bisa berlembar-lembar, mungkin puluhan lembar. Nah, jadi biasanya ini yang keempat ini kita hitung pakai software. Nah, terus tadi saya bilang jika gayanya cukup besar. Nah, definisi cukup besar itu apa? Nah, ini dihitung dengan SF. Kalau hanya saya bilang cukup besar itu namanya kualitatif. Misalnya sungainya besar. Misalnya Sungai Bengawan Solo cukup besar.
Saya bilang seperti itu. Mungkin bagi orang-orang Amazon, Bengawan Solo cukup kecil. Karena tadi definisi kualitatif. Nah, sekarang yang dimaksud besar itu seperti apa? Kita definisikan secara kuantitatif. Secara kuantitatif. Bengawan Solonya besarnya berapa? Misalnya 1 kilometer lebarnya. Nah, misalnya. Nah, ini angka aman tadi ya Pak, untuk menyatakan besar tidaknya itu dengan istilah angka aman. Nah, R ini saya tulis resistance atau gaya penahan atau kekuatan atau penahan. Terus D yang terjadi atau yang nyebut pendorong dan seterusnya. Nah, ini saya sengaja nggak tulis F gaya atau F driving, yaitu driving pendorong. Ini FR resistance. Saya sengaja nggak tulis. Kenapa? Nanti karena saat kita menghitung kapasitas guling ini kita pakai momen S guling, nanti ini pakai momen resistance dibagi momen pengguling. Nah, kalau ini SF geser. Ini apa? Ini tadi gaya resistance dibagi gaya driving. Nah, kalau kapasitas dukung apa? Nah, Fs kapasitas dukung. Nah, itu Hi ijen dibagi Hi max. Nah, itu ya. Nah, ini sudah kita pelajari di sudah kita pelajari di paruh pertama. Gimana cara ngitung Hi ijen, gimana cara ngitung Hi max sudah kita pelajari. Nah, ini nanti kita tambahkan 2 ini. Nah, paham ya? Nah, jadi ini sengaja nggak saya tulis FR atau FD. Karena ini tadi bisa jadi dia SF guling adalah momen resistance dibagi momen driving atau momen guling. Terus SF geser bisa jadi gaya penahan dibagi gaya pendorong atau gaya yang terjadi. Terus bisa yang tadi SF kapasitas dukung bisa jadi Ki ijen dibagi Ki max. Nah, itu ya, insyaallah mudah. Nah, ini kita bahas overall stability. Bisa saja dinding penahan tanah tersebut, seperti saya bilang tadi, aman terhadap bahaya guling. Dia aman terhadap bahaya guling, aman terhadap geser, aman terhadap runtuh pondasi ini. Dia tanahnya ini kuat, bisa jadi kuat terhadap beban dari dinding penahan tanah ini. Tetapi dia tidak aman terhadap peruntuhan lereng. Nah, seperti itu. Paham ya? Nah, bisa jadi ini dia akan longsor lerengnya. Nah, kita perlu overall stability juga. Nah, ini overall stability apa yang kita hitung? Kita cek bahaya keruntuhan lereng. Nah, ini sudah kita pelajari di mekanika tanah 2. Ini sudah kita pelajari di Mektan 2. Nah, metodenya macam-macam, bisa menggunakan Bishop simplified atau metode yang disederhanakan Bishop, bisa pakai Janbu dan lain-lain. Atau bisa menggunakan metode numerik, misalnya finite element, finite difference, dan meshless. Nah, yang baru naik daun itu meshless. Ini baru naik daun. Metode naik daun. Ini baru naik daun. Nah, meshless apa itu nanti adik-adik bisa pelajari sendiri. Kalau kita pelajari di S1 nggak cukup nanti. Kalau finite element mungkin nanti masih ada kuliah metode elemen hingga. Terus kalau
final difference mungkin juga adik-adik pelajari di S1. Terus ini stabilitas guling. Yang pertama kita cek keamanan terhadap bahaya guling akibat beban yang bekerja. Nah, beban yang bekerja itu apa saja? Nah, nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Setelah kita cek, tujuannya adalah mengecek keamanan terhadap bahaya guling akibat beban yang bekerja. Nah, ini kita cek keamanannya. Pakai apa ngeceknya? Pakai SF tadi. Terus SF tadi kita butuh momen penahan. Momen penahan tadi MR. Terus dan momen pengguling ini MD. Atau ada yang nulis MGL itu nggak masalah. Perbedaan simbol itu nggak masalah. Itu ya. Komponennya apa? Komponen gaya-gayanya. Momen akibat beban sendiri. Terus momen akibat tekanan tanah pasif. Terus momen akibat komponen vertikal gaya aktif. Ini komponen untuk momen penahan. Nah, ini komponen untuk penahan. Nah, jika kita menghitung turap, berat sendiri ini diabaikan. Berat sendiri itu diabaikan. Kenapa? Biasanya turap itu langsing, khususnya turap baja. Nah, mungkin nanti kalau turap yang turap beton mungkin nanti agak berat. Biasanya tidak langsing. Nah, itu nanti kalau tergantung ukurannya. Kalau beratnya cukup masif, nah, itu mungkin kemungkinan kita perlu menghitung. Terutama untuk overall stability. Kalau untuk terhadap bahaya guling biasanya kita abaikan. Kenapa? Karena itu menambah angka aman. Nah, kalau untuk bahaya guling ini biasanya kita abaikan. Tetapi kalau untuk overall stability, turap dari beton biasanya kita hitung. Kenapa? Karena dia membebani. Nah, kadang-kadang desainer lebih memilih mengabaikan momen akibat tekanan tanah pasif. Nah, ini kita jelaskan dulu satu per satu. Kita jelaskan, kita ke papan tulis dulu. Nah, tadi ada beberapa komponen. Untuk momen penahan. Ini momen penahan ya ini. Penahan. Yang pertama adalah momen akibat berat sendiri. Momen akibat berat sendiri. Misalnya ini kita gambar. Jangan lupa kalau orang teknik itu menganalisisnya di gambar. Nah, banyak adik-adik itu kalau ujian itu males gambar. Jadi hanya ditulis simbol-simbol F1, F2, F3, F4, nggak ada gambarnya. Nah, yang ngoreksi itu susah. Mau F1 itu yang mana, F2 itu yang mana, dan seterusnya. Nah, misalnya ini dinding penahan tanah. Terus ini miring. Terus ini kita anggap tanah di sini kita anggap sebagai satu kesatuan dinding penahan tanah. Kalau bingung, baca lagi di buku Mekanika Tanah 2. Nah, ini kita anggap sebagai satu kesatuan dinding penahan tanah. Jadi dinding penahan tanahnya itu ini. Nah, ini dianggap sebagai satu kesatuan monolitik. Meskipun nanti gamanya berbeda.
Ini gamma tanah, terus ini pakai gamma, kalau misalnya beton pakai beton. Nah, paham ya? Nah, terus ini kita pias-pias, kita buat pias-pias. Ini berat sendiri ya, ini kita buat pias-pias. Misalnya ini berat 1, W1. Ini W2. Terus ini W3. Ini W4. Ini kita pias-pias. W1 apa? W1 sama dengan luasan 1 kali 1 meter tegak lurus bidang gambar. Ini kita gambar 1 meter tegak lurus bidang gambar. Ini 1 meter tegak lurus bidang gambar. Kita kali apa namanya? Kali gamma tanah di sini. Misalnya kalau tidak terendam pakai gamma B. Nah, misalnya. Terus W2 kita A2, ini luasan tanah 2 ya. Ini luasan 1, 2, 3, 4. A2 dikali 1 meter tegak lurus bidang gambar, dikali gamma konkret atau gamma beton. Kalau ini dari beton. Nah, ini gamma material ya, ini 1SC itu konkret. Kalau materialnya berbeda nanti menyesuaikan. Nah, terus W3 ini sama, ini tanah. W3 sama dengan A3 dikali 1 dikali gamma B. Ini B4 juga sama. A4 kali 1 gamma konkret. Nah, terus ini baru beratnya. Terus kita hitung momennya. Nah, ini saya ulangi lagi. Kita setelah menghitung berat 1, kita hitung momen 1. Nah, momen 1 apa? Berarti apa namanya? Berat dikali jarak. Resultannya ini di mana? Resultannya di tengah sini. Berarti jaraknya mana? Ini jaraknya sini ke sini. Ini 1 L1. Kita anggap titik putarnya di sini ya. Ini titik putarnya di sini. Nah, kita anggap titik putarnya di sini. Titik O. Nah, berarti berat 1 kali L1. W1 kali L1. Terus momen 2. Momen 2 ini sama ini. Titik tengahnya di sini misalnya. Ini L2. W2 kali L2. Ini 3. Nah, kalau ini ingat ini miring. Nah, ini biasanya kita pias. Ini biasanya kita pias. W3A dan W3B. Paham ya? Terus nanti jaraknya kita hitung. Biasanya kita pias. W3A dan W3B. Berarti nanti apa namanya? Momen 3A sama dengan W3A dikali L3A. Terus momen 3B sama dengan W3B kali L3B. Terus ini sama momen 4 sama dengan W3 W4 dikali L4. Nah, ini berat sendiri. Nah, paham ya? Nah. Terus yang kedua, ini berat sendiri. Tadi yang kedua adalah momen akibat tekanan pasif. Momen akibat tekanan pasif. Ini saya gambar ulang. Ini momen akibat tekanan pasif. Momen akibat tekanan tanah pasif. Tekanan pasif. Nah, saya gambar ulang.
Nah ini, tekanan pasif itu yang mana? Ini. Ingat, tekanan pasif punya dua komponen. Pertama, komponen kohesif. Arahnya ke sana. Komponen kohesif. Terus yang kedua, komponen yang granuler. Nah, ini besarnya berapa dulu? 2C akar KB. Nah, terus ini besarnya berapa? Misalnya ini Z1. Ini besarnya gamma tanah ini dikali Z1 dikali KB. Ini ya. Ini tekanan tanah pasif. Nah, berarti momennya gimana momennya? Ini kita hitung dulu. Tekanan tanah pasif 1. PP1 sama dengan PP1 ini ya. Misal tulis saya gambar pakai kuning aja. Ini PP1. F1 F itu gaya, kalau P tekanan ya. P kecil tekanan. F2. Sebelum kita hitung F1, kita hitung tekanan tanah pasif 1. Tekanan tanah pasif 1 ini, PP1. PP1 tadi 2C akar KB. Terus berarti F1 sama dengan, ingat resultan, adik-adik kalau belajar mekanika teknik atau analisis struktur, resultan itu adalah luasan ini. Luasannya apa? Bawah kali tinggi. Kalau ada ingat. Kalau nggak ingat ya belajar lagi. PP1 dikali Z1. Ya, ini yang pertama. Terus yang kedua PP2 itu ini. PP2 sama dengan gamma Z1 dikali KB. Nah, terus F2 berapa? F2 berarti F2 sama dengan PP2 dikali tingginya Z1. Ingat luasnya ini segitiga. Dikali berarti setengah. Luas segitiga sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Nah, gayanya ketemu, bisa kita hitung momennya. Ingat resultannya ini, resultannya Z per 2. Ini resultannya Z per 2, berarti momen sama dengan F1 kali Z1 per 2. Ini M1. Terus M2 sama dengan ini Z per 3. F2 kali Z1 dibagi 3. Ketemu, berarti total momennya sama di sigma saja. Momen pasif ini di sigma. Nah, M1 plus M2. Tetapi kebanyakan desainer itu mengabaikan momen tekanan pasif. Kenapa? Alasannya untuk nambah-nambah faktor aman. Nah, paham ya? Tentu saja kalau ini tidak kita hitung, otomatis momen penahannya menjadi lebih sedikit. Otomatis lagi apa? Otomatis gaya penahannya momen penahannya jadi sedikit, otomatis SF-nya menjadi lebih kecil. Paling konservatif. Nah, kebanyakan dia tidak dihitung. Terus yang ketiga mungkin agak kalimatnya menggelitik. Momen akibat komponen vertikal gaya aktif. Gaya aktif kok dimasukkan jadi gaya penahan, Pak. Nah, kok dimasukkan jadi gaya penahan. Penjelasannya seperti apa?
Nah, ini kita buat lagi momen. Ini yang ketiga, ini saya singkat. Sorry, yang ketiga. Momen akibat tekanan gaya aktif vertikal. Ini V ya, tekanan aktif vertikal. Nah, maksudnya seperti apa, Pak? Nah, ini kita gambar dulu. Nah, kita gambar. Nah, ini muka tanahnya. Ini misalnya miring. Terus ini tadi kita seperti ini. Nah, adik-adik belajar apa namanya? Kalau muka tanahnya miring, otomatis ini juga miring. Menurut teori Rankine. Misalnya ini alfa, kemiringannya ini juga alfa. Otomatis resultannya ini juga miring. Resultannya ini juga miring. Resultannya ini juga miring. F A, misalnya tekanan tanah aktif. Ingat, agar mudah kita uraikan jadi komponen vertikal dan horizontal. Agar mudah ini kita uraikan jadi komponen vertikal horizontal. Nah, ini FAV, terus ini FA horizontal, FAH. Nah, kenapa ini kita perhitungkan? Karena dia momennya mutarnya seperti ini. Nah, berat tadi juga mutarnya seperti ini ya. Ini juga mutarnya seperti ini. Kalau horizontal ini mutarnya ke sini. Tekanan tanah horizontal mutarnya seperti ini. Berat, ini momen berat MV. Terus ini momen AV. Ini MV ya. Terus ini MP, pasif. Mutarnya searah. Berarti apa namanya, komponen vertikal ini, aktif vertikal itu menahan dari komponen aktif, momen aktif. Paham ya? Nah, jadi ini kita masukkan dalam penahan momen AV. Kenapa? Karena ini lengannya, lengannya saya gambar, ini lengan momennya ini. Ini sebenarnya di sisi sini ya, di pas sisi sini. Tapi ini saya gambar agak sini, ini harusnya di pas ini. Nah, ini lengan AV. Dia muternya ke kiri, ke kanan pembaca, ke kanan yang lihat. Kalau ini momennya ke kiri yang lihat, memutari O. Paham ya? Nah, FAV gimana ngitungnya? Ini sama dengan PA. Nah, PA apa PA? PA ini sama gamma kali, misalnya ini Z2. Misalnya ini Z2. Misalnya Z2, berarti gamma kali Z2. Gamma kali Z2 dikali KA. Ingat, KA-nya nanti bukan KA yang biasa. Nanti KA ada yang untuk memasukkan sudut ini. Nah, ingat ya, bukan KA yang biasa. 1 min sin alfa dibagi 1 plus sin, bukan alfa ya. Bukan KA yang 1 min sin phi dibagi 1 plus sin phi. Bukan seperti yang itu. Paham ya?
Ini nanti ada rumus yang umum, ini harusnya sudah dipelajari di mekanika tanah 2. Kalau lupa nanti dilihat lagi. Terus kita hitung dulu ini FA. FA sama dengan PA, ini biasa, dikali gamma, dikali Z 2 dikali setengah. Terus FAV, kita cek FAV gimana. Nah, ini alfa, berarti ini apa? Ini sin. Ini alfa ya. Ini alfa berarti FAV sama dengan FA sin alfa. Terus momennya MAV sama dengan FAV dikali LAV. Insyaallah mudah. Paham ya? Nah, ini penjabaran satu per satu. Ingat, kalau belakang sini lurus, kalau ini datar, horizontal, kita tidak ada FAV ini. Kenapa? Karena VA-nya horizontal. Kalau ininya horizontal, kita nggak perlu menghitung MAV. Paham ya? Ini dihitung jika belakangnya horizontal. Tanah uruknya horizontal. Tanah uruk atau tanah di belakangnya, tidak horizontal. Tidak sama dengan horizontal. Miring. Jika miring. Dihitung jika miring. Atau saya tulis saja jika miring. Tanah uruknya jika miring. Ini dihitung jika miring. Nah, ini seperti saya bilang tadi, pasif dihitung jika tekanan tanah kadang-kadang tidak dihitung oleh desainer, tidak dihitung oleh engineer. Kenapa? Untuk keamanan. Nah, berarti tadi momen penahan apa? Momen resistan sama dengan momen akibat berat sendiri plus momen akibat tekanan tanah pasif plus momen akibat tekanan tanah vertikal. Nah, ada yang ngitung seperti ini. Ada yang ngitung seperti ini. Saya bilang ada, berarti ada yang tidak menghitung seperti itu. Nah, ada yang tidak menghitung ini, MAV ya, ini MAV. Ada yang tidak menghitung MAV-nya tidak dimasukkan MR. Ada yang MAV-nya digunakan untuk mengurangi M aktif. Jadi nanti M driving sama dengan MAV dikurangi tekanan tanah aktif dikurangi aktif horizontal dikurangi ini. Ada yang memasukkan ke sini, ada yang memasukkan ke sini. Adik pilih mana yang nggak masalah. Paham ya? Ada yang memasukkan tekanan momen aktif vertikal di momen resistan, momen penahan. Ada yang memasukkan momen tekanan aktif vertikal untuk mengurangi momen aktif horizontal. Dimasukkan di momen driving, momen pendorong. Paham ya? Sekarang kita ke momen pengguling. Momen pengguling apa saja? Momen tekanan tanah aktif. Nah, ini tentu saja kalau ininya miring, berarti yang horizontal.
Paham ya? Kalau belakangnya miring, tanah uruknya belakang miring, berarti yang horizontal. Nah, yang horizontal. Maksudnya yang horizontal kita uraikan. Ini tadi kan miring F-nya. FA ini FAV, terus ini FAH. Ini ya kalau belakangnya miring, urukannya miring. Terus akibat tambahan tekanan nih, bukan G ya. Ini tekanan horizontal akibat beban luar. Nah, apa saja ada beban beban garis, beban merata dan lain-lainnya. Baca di Mektan 1 bab 6, penyebaran tekanan. Nah, ini seperti saya bilang tadi, jika muka tanah di belakang penahan tanah miring, tekanan tanah aktif harus diuraikan komponen horizontal dan vertikal. Nah, itu ya. Nah, terus ini saya berarti sigma momen aktif. Berarti sigma momen aktif atau momen driving sama dengan momen aktif kalau horizontal. Nah, terus tadi ada yang memasukkan MAV. Nah, pilih salah satu. MAV-nya dimasukkan di resistance atau dimasukkan di driving. Jangan dimasukkan dua-duanya. Pilih salah satu. Kalau sudah dimasukkan MD, berarti nggak boleh ditambahkan di MR. Kalau dimasukkan MR, nggak boleh dikurangkan di MD. Ya. Umumnya seperti itu. Nah, pilih salah satu. Nah, sekarang yang agak rumit menghitung tekanan tanah aktif. Nah, sebenarnya ini juga sudah kita pelajari di mekanika tanah 2. Nah, untuk kelengkapan atau agar review ulang, kita tinjau lagi tekanan tanah aktif. Kita ke papan tulis. Nah, ini tekanan tanah aktif. Ini kita gambar ulang. Ini dinding penahan tanahnya. Ini ya. Ini biar mudah, ini nggak miring. Biar contohnya mudah, simpel, ini saya buat horizontal. Belakang ini saya buat horizontal. Ini muka tanah. Nah, tadi ukuran penanya kepencet berubah. Saya cek dulu. Nah, ya. Ini permukaan tanah. Kalau tekanan tanah pasif tadi mudah. Nah,
Ini arahnya ke kanan ya ini. 2C akar KP-nya, 2C akar KP-nya itu menambahkan 2C akar KP. Terus ini gamma Z kali KP. Berarti total ini berapa? Mudah. Gamma Z KP plus 2C akar KP. Nah, sekarang kalau tekanan tanah aktif 2C akar KP-nya, 2C akar KA-nya, 2C akar KA-nya mengurangkan gamma Z kali KA. Ini saya tulis, saya gambar, ini ya. Ini komponen dari, mungkin warna lain. Ini komponen dari 2C akar KA. Saya gambar agak langsing. Nah, ini arahnya ke kanan. Ini 2C akar KA, arahnya ke kanan. Terus komponen ini ya. Ini besarnya berapa? 2C, ini arahnya ke kiri, sehingga saling mengurangkan. Ini gamma kali Z kali KA. Saling mengurangkan. Nah, otomatis ini kita tambahkan, ini kita pluskan. Ini kita tambahkan. Otomatis ini nilainya 0, ini nilainya minus. Otomatis nanti yang atas ini minus. Jatuhnya nanti seperti ini. Nah, outputnya nanti seperti ini. Ini outputnya. Yang atas dia minus 2C akar KA. Bisa tadi. Yang atas ini minus 2C. Ini 2C minus 2C. Ini arahnya ke sini ya. Ini minus 2C akar KA. Terus yang bawah gamma Z KA minus 2C akar KA. Kedalamannya ini berapa kedalamannya? Kedalamannya kita namakan Z kritis. Hitung-hitungannya Z kritis gimana? Nah, ini mudah. Kita pakai perbandingan sederhana. Kita pakai perbandingan sederhana. Z ini 0 di saat 2C akar KA dan gamma Z plus gamma Z KA sama dengan 0. Ini saat sama. Ini saat 0 nih. Gamma Z KA dikurangi 2C akar KA itu sama dengan 0, ya kan? Ini saat sama dengan 0. Berarti bisa kita tulis. Ini bisa kita tulis. Saya tulis di sini. Gamma Z. Mungkin dengan putih biar lebih menyolok. Gamma kali ZC dikali KA dikurangi 2C akar KA. Ini sama dengan 0. Ini saat resultannya 0. Ini Z-nya dinamakan ZC. Berarti ZC sama dengan 2C dikali KA dibagi gamma kali KA. Nah, itu ya. ZC-nya ketemu. Nah, terus pertanyaannya, menghitung momen dorongnya itu seperti apa? Menghitung momen pendorongnya itu seperti apa? Nah,
Ada beberapa pendapat menghitung momen pendorongnya seperti apa. Apakah kita juga menghitungkan tarikannya ini, atau kita juga menghitungkan ini, dua-duanya kita hitungkan. Nah, untuk menghitung momennya seperti apa? Untuk menghitung momennya, bagaimana cara menghitung momennya? Nah, ada 3 pendapat paling tidak untuk menghitung momen aktif. Menghitung momen 1 SMA biar ringkas. Momen aktif untuk tanah C-Phi. Kalau untuk tanah Phi C-nya 0 nggak masalah. Kalau C-nya 0 nggak masalah. Kenapa? Karena ini 0. Berarti nanti yang kita hitung ini saja. Yang bermasalah itu kalau MA tanah C-Phi. Ini untuk tanah C-Phi. Ada 3 pendapat. Nah, kalau adik-adik baca bukunya Boles, analisis fondasinya, buku fondasinya Boles, setidaknya ada 3 cara. Cara pertama, ini yang ada di bukunya Braja M. Das. Nah, cara pertama, ini misalnya tadi di tanahnya, ini saya gambar mudah ya. Seperti ini aja, biar gambarnya cepat. Cara yang pertama, ini tadi atasnya minus, ya kan? Atasnya minus. Atasnya minus. Ini minus, ini plus. Kalau di bukunya Braja M. Das atau di cara pertamanya di bukunya Boles, ini kita tidak hitung. Jadi resultannya hanya di yang bawah ini saja. Ini cara yang pertama. Kita ngitungnya resultannya di bawah sini. Ini FA. Berarti bawahnya ini tadi apa? Ini tadi ZC ya. Ini ZC. Ini ZC. Terus ini berarti berapa ini? PA sama dengan gamma kali Z. Misalnya ini tadi Z2 ya. Ini Z2. Ini Z2. Berarti gamma kali Z2 kali KA dikurangi 2C akar KA. Ini PA. Terus FA-nya berapa FA? FA-nya berarti PA dikali tingginya ini. Tingginya ini berapa? Tingginya ini Z2 min ZC. Z2 min ini Z2 ya. Z2 min ZC dikali setengah. Itu ya. Terus ini lengannya berapa? Lengannya berarti sepertiga Z2 min ZC. Ini lengannya. Itu cara pertama menurut Boles di bukunya Boles. Atau ini yang di apa namanya? Atau ini yang digunakan Braja M. Das. Cara yang kedua, ini kan tadi minus. Ini saya gambar ini. Yang tadi minus, ya kan? Atasnya minus, bawahnya sama. Ini atasnya minus, bawahnya sama. PA-nya sama, gamma kali
KA minus 2C akar KA. Ini sama ya PA-nya. PA-nya sama. Ini PA-nya sama. Nah, cara yang pertama, cara yang kedua, tidak dihitung resultan ini, tapi dibuat seperti ini. Dibuat ini. Nah, paham ya? Ini PA. PA-nya tetap seperti ini. PA-nya saya tulis ulang. Gamma Z2 kali KA dikurangi 2C akar KA. Atau saya tulis saja. Ini PA. Terus FA-nya berarti PA-nya ini dikali Z2 dikali setengah. Nah, itu ya. Itu cara kedua. Terus cara yang ketiga. Cara yang ketiga. Nah, sebelum kita masuk cara ketiga, tadi saya belum menjelaskan yang lengan ini, lengan gayanya. Nah, ini kan tadi kita asumsikan seperti ini. Nah, kalau yang pertama kita ambil ini, yang cara kedua ini kita asumsikan seperti ini. Bawahnya tetap, tetapi ini ditarik garis ke atas. Nah, terus ini resultannya di mana, Pak? Misalnya kalau ada adik kritis tanya, resultannya di mana? Ini FA ya. FA. Nah, ini resultannya ini sama dengan Z2 per 3. Nah, paham ya? Nah, sekarang cara yang ketiga ini. Kira-kira ada 3 cara. Cara ketiga, misalnya ini misalnya di lingkungan tanahnya, ini permukaannya. Terus ini tadi ini ya ini tarik, tanah tidak bisa menahan tarik, jadi sebenarnya ada crack. Saya gambar ulang. Saya gambar ulang agak besar. Terus ini crack, berarti tarikannya ini tidak bisa kita hitung. Nah. Terus kalau crack apa? Akibatnya crack apa? Akibatnya crack apa? Ini kita anggap crack ya ini. Kenapa? Karena tanah tidak bisa menahan tarikan. Ini misalnya ini ada crack. Ada crack. Kalau ini ada crack apa? Otomatis tanah ini membebani bagian bawah. Ini ZC ya, tadi ini ZC. Tanah ini membebani bagian bawah sini. Otomatis timbul beban. Otomatis timbul beban. Saya gambar pakai apa namanya? Hijau. Saya gambar pakai hijau. PA-nya ini tetap sama, PA-nya ini sama. PA-nya sama, gamma Z, gamma kali Z2, KA minus 2C akar KA. Ini sama. Terus ini gimana? Ininya, ini PA2 ya, saya tulis PA2. PA2-nya gimana? Gamma ini kali gamma dikali Z2 min Z1. Z2 min Z1. Saya tarik miring. Dikali KA. Nah. Paham ya? Terus berarti F-nya ada 2. F-nya ada 2. Yang satu ini. Ini FA1. Ini saya tulis PA1 aja ya, biar udah. Terus ini FA2.
FA1 rumusnya sama dengan yang ini. Ini rumusnya sama dengan yang ini. FA1 rumusnya sama dengan yang itu. PA1 kali Z2 min Z1. Min ZC bukan Z1. Ini ZC ya nih. Nah, ini ZC. Saya tulis. Z2 min ZC dikali setengah. Lengannya ya berarti Z2 min Z1, ZC dibagi 3. Kalau ini gimana? FA2 ini mudah. PA2 dikali Z2 min ZC. Terus ini paling mudah. Insya mudah ya. Nah, saya ulangi. Kita ada 3 cara. Yang satu ini ada di bukunya Belajar MDAS, yang 2 dan 3 ini di bukunya Boles. Kalau nggak salah itu ya, saya lupa ingat. Kalau nggak salah Boles, saya ralat Boles hanya yang menyarankan 2 dan 3. Belajar MDAS pakai yang 1. Mau pilih pakai yang mana, nggak masalah, yang mana saja. Paham ya? Jadi cara yang pertama ini ada di bukunya Belajar MDAS, 2 dan 3 ada di bukunya Boles. Mungkin itu. Kita balik lagi ke slideshow. Tadi saya bilang ada crack. Crack atau tanah V tadi apa namanya? Tanah yang punya V dan punya C tadi ada tekanan negatif. Ada tekanan negatif atau tarik. Nah, tekanan tarik ini menimbulkan crack. Tadi ada 3 cara. Ada 3 cara. Pilih mana saja untuk menghitung FA, nggak masalah. Nah, terus kalau misalnya ada crack juga, ini ada crack. Cracknya ini terisi oleh air. Cracknya ini terisi oleh air, otomatis ada tekanan air. Tambah tekanan air. Nah, berarti ini ada, saya tambahi ketiga ya, ini 1, 2, mungkin tadi saya kurang, ketiga, tekanan momen akibat air yang mengisi crack. Nah, itu ya. Nah, insya mudah. Nah, ini stabilitas guling. Kita tulis SF guling sama dengan momen resistan. Nah, momen resistannya apa saja? Nah, momen resistan tadi kita bisa nulis ada 2 cara di momen resistan sama dengan M pasif, momen akibat berat sendiri, ditambah momen akibat pasif, ditambah MAV. Kadang-kadang ini momen akibat pasif tidak diperhitungkan. Terus kadang-kadang momen akibat tekanan aktif komponen vertikalnya dimasukkan di MD. Ini MD sama dengan tadi ada tekanan aktif horizontal. Terus ada momen akibat beban luar. Terus kalau ada air, momen ini berat sendiri ya. Kalau berat air mungkin sama-sama W, water. Nah, tulisnya gimana? Saya tulis air saja biar mudah. Terus kadang-kadang dikurangi MAV. Yang ini kadang-kadang ini satu kata.
MAV-nya boleh dimasukkan MR, boleh dimasukkan MD. Guling. Kalau di sini terus MGR. Oh, ini sorry, ini bukan penahan ya, ini salah. Ini guling. SF harus lebih besar sama dengan 2. FR harus lebih besar sama dengan 2. Kalau SF yang misalnya 1,5 itu nggak boleh. Harus didesain ulang. Nah, ini ya. MAV-nya bisa dimasukkan di MR, bisa dimasukkan di D. Terus airnya ini terjadi kalau di sini ada crack. Kalau di sini ada crack, nah, terisi air. Nah, ini jadi apa namanya? Momen akibat air. Terus Q, ini tekanan. Kalau misalnya di sini ada beban terbagi merata. Horizontal ini kalau miring, muka tanahnya ini miring. Kalau tidak miring berarti nggak ada MAV. W ini berat sendiri. Insya Allah mudah. Nah, sekarang yang stabilitas kedua adalah stabilitas geser. Tadi akibat guling, sekarang kegagalan geser. Ini sama perbandingan, ini bukan perbangan ya, perbandingan. Ada ding, perbandingan. Perbandingan kuat geser, gaya geser penahan dengan gaya geser yang terjadi. Nah, komponennya gesekan antara tanah dasar dengan plat dinding penahan tanah. Gesekan tanah di sini. Ini ya. Nah. Sorry, bukan balik. Gesekan di sini. Plat ini plat dasar. Gesekan plat dasar. Ini ya, bukan ini ya, saya ralat. Gesekan di sini. Ini gaya penahan di sini. Terus ada gaya pasif di sini. Nah, ini gaya penahan, ini kita semua sudah tahu. Dari SMA kita mempelajari rumus gaya geser. Rumus gaya geser. Nah, terus waktu kuliah mekanika tanah 2 kita mempelajari rumus Mohr kolom. Terus ada gaya pasif di sini. Nah, kadang-kadang desainer mengabaikan gaya pasif ini. Tujuannya apa? Agar FR menjadi lebih kecil. Kalau FR menjadi lebih kecil apa? Lebih konservatif, lebih aman. Ini nanti akibatnya lebih aman. Nah, ya, Allah mudah. Terus properti kuat gesernya ada delta. Loh, delta itu apa, Pak? Dulu kita belajar phi. Ini kok muncul delta. Delta itu gesekan antara material tanah dengan struktur. Nah, dalam hal ini strukturnya adalah plat ini. Plat apa namanya? Plat dari dinding penahan tanah. Nah, delta. Biasanya kita nyebut kalau gesekan antara tanah dengan struktur itu delta. Kalau tanah dengan tanah kita nyebutnya phi. Umumnya gesekan antara tanah dengan plat, tanah dengan beton itu lebih kecil daripada tanah dengan tanah. Nah, umumnya diambil 2/3-nya, direduksi. Delta sama dengan 2/3 apa namanya? Phi. Nah, tadi phi tadi gesekan antara tanah dengan struktur. Nah, sekarang CA. Apa itu CA? CA itu adhesi. Kalau C itu kohesi. Adhesi itu apa? Lekatan antara tanah dengan struktur. Nah, ini umumnya juga lebih kecil daripada kohesi. Kita reduksi 2/3 menjadi 2/3. Ini CA.
Paham ya? Umumnya seperti itu. Komponennya apa saja, Pak? Nah, sekarang tadi penahan, sekarang pendorong. Komponennya pendorong apa, Pak? Ini gaya aktif. Gaya aktif sudah kita jelaskan tadi, ada kalau tanahnya phi dan C itu ada 3 metode menghitungnya. Nah, kalau enggak ya enggak masalah. Kalau miring berarti dia harus diuraikan komponen vertikal dan horizontal. Terus yang kedua ini akibat apa namanya? Beban terbagi merata. Nah, ini yang kedua. Terus ini tegangan ya, tegangan. Terus ini tambah satu lagi tadi akibat air yang ngisi crack. Kalau di sini ada crack, terus ini terisi air, muncul tekanan di sini. Terus kalau misalnya ada gempa ya dimasukkan gempa. Nah, itu ya. Jika tanah di belakang dinding penahan tanah miring, gaya aktif harus diuraikan menjadi komponen horizontal dan vertikal. Nah, paham ya? Insyaallah mudah. Nah, ini contohnya, contoh perhitungannya. Biasanya kita gunakan tabel. Nah, kita gunakan tabel. Ini areanya, ini kita pias-pias 1, 2, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini area itu luas. Ini luasnya kita hitung pakai geometri sederhana. Terus kita hitung beratnya. Kita hitung beratnya ini. Berat 1 ini berapa? Berat 2 ini berapa? Berat 3 ini berapa? Berat gamma kali luasan. Terus kita hitung lengannya. Lengan gaya 1 yang mana ini? Nah, lengan gaya 1, X1. Terus lengan gaya 2 yang mana? Yang ini. Dan seterusnya. Ini dihitung pakai penggaris yang paling mudah. Nah, kalau digambar skalatis, terus hitung pakai penggaris. Tapi itu mungkin ketelitiannya kurang. Kalau mau yang lebih teliti ya pakai aljabar biasa, analisis geometri biasa. Ini lengan. Terus momen apa? Momen berat kali lengan. Nah, terus ini nanti ketemu momen resistance. Nah, di sini MV kita masukkan di momen resistance. Di sini MV kita masukkan momen resistance, tapi boleh juga kita masukkan momen pendorong. Ini PV-nya tadi kali sinus ya, PA kali sinus alfa. Ini PA kali kosinus alfa. Lengannya berapa? Lengannya H/3. Nah, mungkin adik-adik, loh ini kok P, Pak? Tadi kita P itu untuk tekanan. Nah, P kecil untuk tekanan, P besar untuk gaya. Nah, tetapi kadang-kadang kalau kita nulis pakai tangan, P kecil sama P besar itu nggak kelihatan. Makanya saya lebih suka pakai F. F untuk gaya. Lebih mudah membedakannya. Tetapi ada buku yang nulis P. PA, FA ini nggak masalah. Tapi ingat ini P besar. Nah, tapi kalau nulis tangan, bedakan P kecil sama P besar itu agak rumit. Makanya saya suka F besar untuk gaya. Terus ini momen resistannya kita sigma. Momen resistannya kita sigma, kita total, dan beratnya kita total. Nah, ingat gaya vertikal ini masuk berat. Gaya vertikal ini masuk berat. Karena dia arahnya vertikal. Terus tadi ini kita sudah bisa menghitung. Ini kita total momen pengguling dibagi momen penahan. Total momen penahan dibagi momen pengguling kebalik. Stabilitas guling sudah kita hitung. Sekarang stabilitas gaya geser. Gaya geser apa? Gaya penahan dibagi F. Ini penahan ya. F yang terjadi. Gaya yang terjadi.
Kalau terjadi SF-nya itu lebih besar dari 1,5. Sorry, F geser harus lebih besar 1,5. Tadi kalau guling 2. Gaya penahan itu yang mana saja? Sigma V. Sigma V kita dapatkan dari sini. Atau sigma V sama saja. Dikali tangan delta. Nah. Terus dikali B. B ini panjang ini. Lebar ini. Dikali ADC. Terus dikali penahan pasif. Itu FR. Kalau FGS apa Pak? FGS tadi ada gaya aktif, terus ada ini akibat dari beban terbagi merata, beban luar. Ini nggak hanya terbagi merata ya, bisa beban titik, beban yang lainnya. Terus misalnya ada crack di sini, kemasukan air, baru ditambah air. Terus kalau misalnya ada gempa dan seterusnya. Ini total gaya dorong yang terjadi. Ya, insya Allah mudah. Nah, itu saja kuliah pertemuan kita kali ini. Kalau ada adik ingin pelajari lanjut, bisa membaca punya Brad Zemdas, Principle of Foundation Engineering, baca bukunya Hari Kristadi, baca bukunya Bolas, dan seterusnya. Banyak literatur yang bisa kita dapatkan. Nah, terus sebelum kita akhiri, kita review, kita sudah mempelajari apa saja. Kali ini kita sudah mempelajari untuk menghitung stabilitas dinding penahan tanah. Yang pertama, kita harus menghitung SF guling, stabilitas guling. Jadi kita harus menghitung stabilitas guling. Yang pertama kita harus stabilitas guling. Ini stabilitas, ada guling, terus ada geser. Tapi ini bukan guling bantal. Ini guling yang yang mengguling-guling. Nah, bukan guling bantal ya, bukan lawan kata bantal. Terus ini geser. Terus ada lagi tadi kapasitas dukung. Kapasitas dukung kita pelajari di pertemuan berikutnya. Terus ada lagi overall. Overall biasanya kita pakai software. Kita tadi juga mempelajari menghitung komponen gaya aktif dan pasif. Komponen gaya aktif tadi kalau ada tanah V dan C bisa kita hitung dengan 3 cara. Mau pilih yang mana nggak masalah. Mungkin itu tadi kuliah kita kali ini, review kita sudah mempelajari stabilitas dan mempelajari cara menghitung tekanan tanah aktif dan pasif. Khususnya kalau ada crack, kalau ada tanahnya C dan V. Tanahnya C dan V artinya apa? Dia punya kohesi dan punya V, gesekan. Nah, itu. Terus selanjutnya kita mempelajari kapasitas dukung. Overall nanti tidak kita pelajari karena sudah kita pelajari di Mektan. Atau mungkin nanti bisa belajar di komputasi geoteknik. Kita akan mempelajari software untuk menghitung overall stability. Kalau adik-adik tertarik, itu saja. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kita akhiri, kalau saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.